Ternyata para ahli sudah memprediksi kepunahan manusia dengan cara eksperimen ke binatang. Populasi manusia sampai titik tertentu tidak akan bertambah lagi dan hasilnya akan menurun. Di part sebelumnya saya sudah membahas tentang kepunahan manusia yang dimulai dari negeri Ginseng, yaitu Korea Selatan. Korsel menjadi negara yang punah duluan dari bumi ini. Eksperimen ini dilakukan oleh Dr. John B. Calhoun di tahun 1972 dengan tujuan apa yang terjadi bila hewan-hewan tersebut diberikan suplai makanan minuman tanpa batas di ruang tertutup. Artinya kita menciptakan surga di bumi ini. Tikus-tikus tersebut tidak perlu lagi mencuri-curi makanan, tidak perlu takut predator, gak perlu takut kena perangkap tikus. Juga tidak perlu khawatir kehujanan, kedinginan, semua sudah disediakan oleh sang Dr. John Calhoun ini. Kandang tikus itu dibentuk sedemikian rupa, bisa sampai menampung 3.000-an tikus, lengkap dengan segala fasilitasnya. Dan ini disebut utopia tikus atau surga tikus. Eksperimen ini dimulai dengan 4 pasang tikus yang diletak di kandang tersebut, dan mereka hidup dengan nyaman dan terus kawin, sehingga populasi mereka meledak sampai di hari 560 mencapai 2.200 ekor tikus. Namun setelah itu populasinya mulai menurun. Ternyata ketika populasinya banyak, mereka itu mulai hidup berkelompok. Hanya percaya kepada kelompoknya. Mulai ada tembok-tembok pemisah di antara mereka. Padahal mereka kan sebenarnya satu keluarga ya, satu saudara-saudara semua. Jadi mulai ada kelompoknya nih, yang kuat, kelompok yang lemah, kelompok yang kalem, dan lain-lainnya. Dan terjadi hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, penindasan dan tawuran. Mulailah kelompok yang kuat menindas kelompok yang lemah. Yang pasti alasannya bukan rebutan makanan, karena makanan berlimpah. Alasannya nggak jelas, cuma beda kelompok. Ya, percis banget ya kayak manusia. Beda kelompok, saling benci dan saling serang. Yang kedua, kelompok antisosial. Mereka ini tidak mau berinteraksi dengan kelompok lainnya. Mereka tuh kerjanya cuma makan, tidur doang. Bahkan tidak mau bereproduksi, tidak mau memiliki anak. Dia persis keadaan manusia sekarang ya, negara maju sekarang ini. Tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Jadi populasinya mulai turun. Para tikus tersebut tidak bisa berbuat apa-apa untuk menaikkan kembali populasi mereka. Karena mereka tuh sudah kehilangan kemampuan berinteraksi secara sosial. Nah, sekali lagi, percis keadaan manusia sekarang ini yang kita lihat mulai tidak ada komunikasi antar sesama manusia. Banyak yang hidupnya menjadi antisosial akibat tekanan ekonomi dan kehidupan. Percobaan tersebut tidak hanya dilakukan satu kali loh. Sudah totalnya mungkin lebih dari 25 kali. Dilakukan dengan berbagai metode. Hasil semuanya berakhir sama. Yaitu begitu populasinya sudah di atas, terjadilah saling serang, tawuran, mulai ada jurang pemisah, hidup secara berkelompok, saling bermusuhan, dan tidak ada trust dan kepercayaan. Jadi kita mulai berpikir, ini tikus atau manusia? Kok sama banget seperti keadaan kita sekarang ini, saling berkelompok, beda suku, agama, ras, golongan, saling serang dan bermusuhan. Peperangan tidak selesai-selesai. Kesimpulan, memang kalau kita mau terusin situasi seperti sekarang ini, manusia bakal sama nasibnya seperti percobaan tikus tadi. Masalahnya terlalu kompleks, mulai dari biaya hidup kita yang mulai berat dan sikap antisosial. Jadi kalau menurut saya, ini adalah sebuah perlawanan kepada sebuah sistem dunia sekarang yang tidak adil. Di beberapa negara seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Jerman, dan beberapa negara maju lainnya, mulai terjadi fenomena seperti ini. Rata-rata mereka, kaum muda, kalau ditanya, mereka 80% menjawab tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Wah, ini sangat mengejutkan ya. Maka pelajaran wisdom dan kearifan itu penting sekali. Agar kita tidak hanya memikirkan materi, kekayaan, dan kekuasaan, tapi juga kita berpikir dari sisi kemanusiaan, kasih sayang, empati, pengorbanan, dan sisi spiritual. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah nasib manusia kelak akan sama seperti eksperimen tikus tadi? Atau manusia berhasil kembali menjadi manusia yang beradab dan berbudi pekerti luhur? Silahkan komen di bawah ya. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.